Semangat pagi di hari Senin, 19 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan dalam ungkapan Jawa, diobong ora kobong, disiram ora teles. Secara harfiah, ungkapan diobong ora kobong, disiram ora teles berarti dibakar tidak terbakar, disiram tetapi tidak basah. Ungkapan ini hendak menggambarkan kondisi seseorang yang luar biasa. Sekalipun ada tekanan dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan, ia tetap berjuang untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Sikap seperti ini tentunya harus dimiliki oleh setiap orang. Sikap pantang menyerah, tidak mudah patah semangat bila dicela dan dihina. Bekerja keras dan mau belajar adalah bagian dari sikap untuk meraih yang diharapkan dan dicita-citakan. Umumnya, mereka yang berhasil adalah orang yang mengalami jalan yang tidak cukup mudah. Ada berbagai halangan dan rintangan. Hanya mereka memiliki semangat baja dan pantang menyerah yang bisa terus bangkit sampai berhasil menggapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Demikian seharusnya yang dimiliki dan dibangun di dalam kehidupan anggota keluarga Allah. Setiap anggota keluarga Allah harus memiliki mental diobong ora kobong, disiram ora teles. Seperti sabda yang kita terima lewat leksionari bacaan pertama hari ini. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 10-16, demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian kesaksian surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ke-16.
Anggota keluarga Allah. Pada bacaan hari ini kita menemukan bahwa penulis surat 1 Yohanes membedakan tanda antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis, di mana anak-anak Allah berbuat kebenaran dan sebaliknya anak-anak iblis tidak berbuat kebenaran. Anak-anak Allah mewujudkan kasih, sedangkan anak-anak iblis mewujudkan kebencian. Kebenaran anak-anak Allah seperti yang diajarkan dan diteladankan Yesus Kristus sendiri, yaitu mewujudkan kasih itu sendiri. Bukankah Kristus telah mengasihi sampai menyerahkan nyawanya? Kasih itulah yang harus diperjuangkan oleh anak-anak Allah dengan mental diobong ora kobong, disiram ora teles. Mengapa? Bacaan kita dalam ayat 14 memberikan keterangan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Pada satu sisi, kita anak-anak Allah sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Tetapi pada sisi lain, sebagai anak-anak Allah, kita masih hidup di tengah-tengah dunia dengan segala macam pengaruhnya, termasuk pengaruh dosa yang tidak baik. Ada pengaruh dosa berarti ada pengaruh iblis. Atau dengan kata lain, anak-anak Allah selalu mendapatkan pengaruh untuk berubah dari anak Allah menjadi anak-anak iblis. Anak-anak Allah selalu dipengaruhi untuk kembali kepada maut supaya tidak mendapatkan hidup kekal. Iblis mempengaruhi anak-anak Allah dengan menebarkan kebencian hingga pembunuhan. Siapa sih di antara anak-anak Allah yang bisa mengatakan bahwa dibenci itu enak? Baru sekedar pendapat kita tidak diterima dan tidak digunakan saja, biasanya sudah merasa tidak nyaman. Sekalipun seiring dengan berjalannya waktu, kita sadar bahwa pendapat kita itu sebenarnya kurang tepat untuk dilaksanakan di dalam kebersamaan. Akan tetapi kita biasanya tetap merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin kita sampai merasa bahwa kita sedang dibenci, padahal hanya sekedar pendapat kita tidak diterima, bukan dibenci. Apalagi jika kita benar-benar dibenci dalam wujud dikucilkan hingga mendapatkan ancaman. Sangat tidak enak, sangat tidak nyaman untuk hidup menjadi anak-anak Allah karena dibenci oleh dunia, diancam oleh dunia. Selalu dipengaruhi oleh iblis untuk kembali ke dalam maut. Anggota keluarga Allah, salah satu contoh tokoh Alkitab yang tidak memiliki mental diobong ora kobong, disiram ora teles adalah Kain. Kain merasa diri tidak nyaman, atau istilah anak-anak muda sekarang, Kain baper, bawa perasaan saat persembahannya tidak diterima, sedang persembahan adiknya yang bernama Habel diterima. Di dalam kebaperannya tersebut, Kain kehilangan tanda dan ciri-ciri anak-anak Allah. Di mana Kain tidak lagi melakukan kasih sebagai wujud kebenaran, tetapi justru Kain membenci hingga membunuh Habel, adiknya. Padahal membenci hingga membunuh, kita tahu seperti penjelasan Alkitab tadi, itu adalah tanda dan ciri dari anak-anak iblis.
Anggota keluarga Allah adalah bagian dari anak-anak Allah. Kita disebut anggota keluarga Allah karena kita menjadi bagian dari anak-anak Allah. Tentu kita, saya, ibu bapak dan saudara tidak ingin kehilangan hak sebagai anak-anak Allah seperti Kain yang karena baper mudah dipengaruhi oleh iblis untuk membenci hingga membunuh. Tentu kita tidak mau kembali kepada maut dan yang menjadikan kita kehilangan hidup kekal. Kita tidak mau kehilangan hidup kekal itu. Untuk itu mari kita hindari baper kita dan kita gantikan dengan tetap teguh dan kokoh di dalam mewujudkan tanda dan ciri anak-anak Allah yang selalu mewujudkan kebenaran. Kebenaran yang kita lakukan bukan kebenaran yang bersumber pada diri sendiri. Karena kebenaran yang bersumber pada diri sendiri akan mendatangkan kebaperan, dan ketika baper justru membawa kita turun ke dalam alam maut. Seperti Kain tadi, yang hanya karena baper merasa diri kok persembahanku tidak diterima. Mungkin di dalam kehidupan kita kok pendapatku tidak diterima. Kok aku agak berbeda. Kita kemudian baper. Kita tidak teguh lagi, kita tidak kokoh lagi di dalam mewujudkan kebenaran dan kasih sebagai ciri dan tanda anak-anak Allah. Mari kita rubah baper kita dan kita wujudkan ciri dan tanda anak Allah. Kita kokoh memperteguh diri dengan selalu mewujudkan kehendak Allah di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran yang berupa kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu bercirikan mengasihi. Mental diobong ora kobong, disiram ora teles. Kita bangun dengan kesadaran diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah dipindahkan dari maut menuju pada hidup dan akan menggapai hidup kekal. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, tentu kita bersyukur menerima sabda hari ini. Bukan hanya karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi kita dilayakkan dengan dorongan, dengan arahan agar kita tidak baper dan kita memiliki mental diobong ora kobong, disiram ora teles di dalam mewujudkan ciri dan tanda anak-anak Allah di dalam mengasihi. Kita sudah dipindahkan dari maut menuju kepada hidup dan kita menuju pada hidup kekal. Mari kita selalu mendengarkan sabda Tuhan dan kita mewujudkannya. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Kau buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini berfirman mengingatkan kami, anggota keluarga Allah adalah bagian anak-anak Allah, di mana kami sudah dipindahkan dari maut, kami sudah diletakkan di dalam hidup, dan kami sedang berjalan menuju hidup kekal. Kami tidak mau terjatuh seperti Kain, karena baper kemudian justru mudah dipengaruhi oleh iblis. Karena baper mudah diajak kembali kepada maut yang tidak akan mendapatkan hidup kekal. Kami ingin memiliki mental diobong ora kobong, disiram ora teles, karena kasih dan kuasa Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya dan bangkit untuk kami semua. Layakkan kami untuk menjalani hari kami saat ini. Apapun aktivitas, pekerjaan, dan kondisi kami, Engkau berkarya di dalam kehidupan seutuhnya. Bahkan tatkala kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang sedang terjadi, baik karena usia, karena kondisi kelemahan jasmani, karena keterbatasan hidup, ataupun dampak pandemi COVID, biarlah kasih kuasa-Mu yang tetap nyata di dalam hidup kami. Demikian juga ketika kami mengajak anak-anak kami untuk semakin merasakan kasih kuasa-Mu, sehingga mereka pun belajar untuk tidak baper seperti Kain. Mereka pun belajar semakin mewujudkan hidup dengan tanda dan ciri anak-anak Allah yang mengasihi. Teladan kami para orang tua juga boleh diingat, dilihat, dan diwujudkan oleh anak-anak kami. Di masa pendidikan yang penuh tantangan saat pandemi karena harus jarak jauh dan kadang tidak paham dengan sungguh, dengan kesulitan-kesulitan tersendiri, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Masa depan anak-anak kami ada di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan yang telah membebaskan kami dari maut, memindahkan kami menuju kepada kehidupan. Demikian juga anak-anak kami. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Terlebih di dalam kehidupan saat menghadapi pandemi dengan berbagai macam kondisi yang terjadi, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Program vaksinasi ataupun pergumulan perdebatan tentang vaksin yang masih dilakukan, biarlah kami bukan mengandalkan vaksin, namun mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bisa memakai vaksin apapun untuk membebaskan kami, menolong kami di dalam menghadapi suasana pandemi. Para medis menjadi garda paling depan menangani pandemi COVID, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan masyarakat, seluruh komponen bangsa dan negara membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata. Termasuk bagian saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam pergumulan dampak bencana yang mereka rasakan, baik bencana banjir di NTT dan sekitarnya, ataupun bencana gempa bumi dan bencana-bencana yang lain. Kalaupun kondisi cuaca yang belum menentu, bahkan kadang masih ekstrim, kadang hujan, kadang panas yang begitu terik, Tuhan pun berkuasa atas kehidupan semua yang ada di bumi ini. Berdoa untuk kehidupan toleransi di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang ada di bumi pertiwi ini, dengan berbagai macam latar belakang, keyakinan, suku, ras, agama yang ada.
Kami boleh membangun kehidupan dengan damai sejahtera karena toleransi yang boleh kami bangun dan kami usahakan. Kasih kuasa-Nya Tuhan yang kami rasakan dan kami nyatakan di dalam kehidupan. Gereja-gereja Tuhan menjadi pionir, menjadi pelaksana yang merasakan kasih Tuhan. Tuhan pun melayakkan untuk menjalani hidup dengan sungguh karena kasih-Mu bau-membau dengan siapapun di dalam kehidupan, membangun kehidupan semakin baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mental diobong ora kobong, disiram ora teles di dalam mewujudkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kita sudah dipindahkan dari alam maut menuju pada hidup dan kita dimampukan oleh Tuhan mewujudkan kasih dengan sungguh, membawa berkat yang diperintahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah, bagian anak-anak Allah, untuk mewujudkan tanda kehidupan sebagai anak Allah yang mengasihi, yang hidup di dalam kebenaran. Amin.